Halo Pak Budi dan teman-teman yang menonton. Kami di sini akan mendiskusikan mengenai alasan dasar agama itu kenapa sih berbeda-beda. Ada yang memilih kremasi, ada yang memilih penguburan, yang tentunya kita dasarkan nih dari pandangan agamanya masing-masing gitu ya. Mungkin untuk pengawalan kita start dari Indonesia dulu kali. Oke, boleh. Oke, kalau dari saya, kalau bicara tentang kremasi atau penguburan, sebenarnya ini sangat dipengaruhi oleh ajaran agama masing-masing. Di Buddha sendiri, kremasi itu adalah hal yang umum karena tubuh dianggap bukan bagian dari utama diri kita, melainkan kesadaran hal terpentingnya. Benar, di keluarga aku juga begitu. Sebagai umat Buddha, kita percaya bahwa tubuh hanyalah wadah sementara. Setelah mati, yang penting adalah karma kita, bukan jasadnya. Kremasi itu mempercepat proses pelepasan dari dunia ini. Nah, bener tuh, Delisia. Jadi aku juga kan Buddha, tapi aku punya beberapa kerabat yang beragama Hindu nih. Nah, menariknya dari yang aku lihat, dua agama ini tuh sama-sama lebih memilih kremasi. Nah, dalam Hindu itu kremasi membantu melepaskan roh dari tubuh supaya bisa lanjut ke kehidupan berikutnya. Dan dari yang aku ketahui sih dalam keyakinan Hindu, itu tuh tubuh itu bersifat sementara, sedangkan jiwa itu kekal. Dan kremasi itu bertujuan untuk melepaskan jiwa dari ikatan tubuh agar dapat melanjutkan perjalanan menuju kelahiran kembali atau reinkarnasi. Setuju karena tapi setahu saya berdasarkan pandangan Hindu, kremasi dilakukan untuk membebaskan jiwa dari tubuh fisik dan membantu proses reinkarnasi seperti yang aku bilang tadi. Tapi saya juga ada sekolah Kristen dan di sana saya lihatnya beda. Jadi kalau Kristen itu lebih sering melakukan penguburan karena ada keyakinan bahwa tubuh akan dibangkitkan di akhir zaman. Menurut saya sendiri sebagai seorang Kristen, saya melihat bahwa di agama itu penguburan lebih umum dilakukan karena dalam Alkitab sendiri Tuhan Yesus dikuburkan, bukan dikremasi. Selain itu kita juga percaya bahwa Tuhan menciptakan kita dari bumi dan tanah, sehingga melalui penguburan kita akan kembali ke asal mula kita. Oke. Jadi kayak memang kalau kenapa pada memilih kremasi, karena kan kayak kalau dari Hindu dan Buddha ini kayak nggak kekal gitu ya. Jadi mereka tuh percaya akan reinkarnasi. Sedangkan kalau di Kristen itu kayak mereka akan kembali ke Tuhan di atas gitu. Jadi udah makanya mereka lebih memilih dikubur. Oke, ini kita bisa lanjut kali ini. Ini dari Indonesia, kalau yang tentang pandangan agama nih dari Tuhan, dunia dan manusia tuh kira-kira menurut kamu tuh kayak gimana sih? Kita bahas dari yang Tuhan dulu ya. Kalau dalam agama Buddha sendiri itu tidak ada konsep Tuhan sebagai pencipta. Jadi keputusan tentang tubuh bukan berdasarkan perintah Tuhan, tetapi berdasarkan pemahaman tentang ketidakkekalan dan kebebasan dari penderitaan. Iya, berbeda dengan Kristen karena dalam Buddha kita lebih fokus pada hukum karma dan jalan menuju nirwana, bukan kehendak Tuhan. Jadi kremasi itu simbol ketidakterikatan. Nah, sementara nih kalau aku kalau tahu dari yang di Hindu tuh Tuhan itu ada dalam bentuk Brahman, kayak yang sering kita dengar tuh ada yang terkenal banget tuh ada Brahma, ada Wisnu, ada Siwa, yang masing-masing tuh punya tugas mereka masing-masing dan juga banyaklah dewa-dewa yang lainnya. Nah, kalau untuk kremasi sendiri dianggap sebagai jalan agar roh itu bisa kembali ke Brahman atau lanjut ke reinkarnasi. Jadi bagi mereka dunia itu fana lah atau sementara. Nah, kalau yang di Kristen, aku juga belajar kalau Tuhan menciptakan manusia lengkap dengan tubuh dan jiwa. Jadi tubuh dianggap penting dan penguburan mencerminkan kepercayaan akan kebangkitan oleh Tuhan. Betul, Tuhan dalam Kristen itu bukan hanya kita, tapi juga penghubung. Penguburan itu bentuk iman kita kepada kuasa Tuhan atas kehidupan dan kematian. Oke, lanjut kali ya kita tentang dunia. Jadi kalau dalam agama Buddha sendiri, kami memandang dunia ini penuh dengan penderitaan. Dunia itu bukan tempat tinggal selamanya, makanya kita diajarkan untuk melepaskan keterikatan, termasuk pada harta maupun tubuh. Makanya kremasi itu dipilih sebagai simbol dari melepaskan dunia. Kita kembali ke asal dan melanjutkan perjalanan menuju pencerahan. Oke, hampir sama sih kalau dalam Hindu tuh kayak dunia juga dianggap maya atau ilusi gitu. Jadi kayak mereka tuh hidup di dunia adalah bagian dari siklus samsara atau kesengsaraan. Jadi lewat kremasi itu roh tuh dibebaskan dari ikatan duniawi untuk tentunya lanjut ke tahap berikutnya.
Kalau di Kristen, dunia memang sudah diciptakan dengan baik oleh Tuhan. Tapi dari sejak manusia pertama diciptakan, dunia pun perlahan-lahan sudah rusak oleh dosa. Tapi tubuh tetap punya nilai karena Tuhan akan memulihkannya di akhir zaman. Ya, itu sebabnya tubuh tidak dimusnahkan lawan api. Jadi dunia boleh rusak, tapi ciptaan Tuhan itu tetap dihargai, termasuk tubuh manusia. Jadi kelihatan perbedaannya sih ya, dari memang agama kita tuh masing-masing tuh mempunyai pandangannya masing-masing. Kita lanjut tentang pandangan manusia ini. Oke, boleh. Kalau dalam agama Buddha sendiri, manusia adalah makhluk yang bisa mencapai pencerahan. Tubuh bukan inti dari diri, jadi tidak terlalu ditekankan. Ya, makanya tidak ada keharusan untuk mengubur. Yang penting adalah karma dan kondisi batin, bukan hanya kondisi fisik tubuh setelah mati. Bahkan ada yang dinamakan Tibetan Sky Burial. Ritual ini dilakukan dengan cara mengaku jenazah dibunuh untuk dimakan oleh burung bangkai dan hewan pemakan bangkai lainnya. Jika bangkai dimakan dengan cepat, hal ini baik karena memiliki spiritualitas yang maju dan akan menjalani kehidupan yang mudah. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk dana bagi jenazah dan menunjukkan metta atau cita kasih serta karuna atau welasasi. Hal ini membantu seseorang mencapai nibbana atau setidaknya membantu mencapai alam surga yang berbahagia. Tibetan Sky Burial tuh benar-benar ini ya unik juga ya, kita bisa tahu tentang hal itu. Nah kalau di Hindu sendiri sih, manusia dianggap bagian dari alam semesta dan punya roh atau yang biasa disebut atman yang kekal. Kremasi ini seperti yang udah aku sebutin tadi ya, bakal kembali ke siklus samsara atau bersatu dengan Brahmannya nih. Dan kalau di Bali itu ada yang terkenal, itu tuh ngaben, pasti kalian pada tahu. Kalau di Kristen beda lagi. Nah, kalau di Kristen, manusia itu dipandang sebagai gambar dari rumah Allah. Tubuh, jiwa, dan rohnya satu kesatuan yang berharga sebagai gambar rumah Allah di dunia ini. Betul, itulah kenapa dalam tradisi Kristen tubuh orang yang meninggal tetap dirawat dan dikubur dengan penghormatan. Itu bagian dari iman dan juga Kristen. Kita udah ini ya, udah ngasih tahu POV dari beberapa pandangan-pandangan lah dari beberapa agama yang tentunya kita ketahui. Nah, sepertinya udah cukup ya dari apa yang udah kita diskusiin. Kita mau terima kasih juga untuk Pak Budi dan juga kami semua pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih.